Kita mempersiapkan hati kita datang kepada Dia, karena hanya Dialah satu-satunya Allah melalui kebangkitannya, melalui kenaikannya ke surga, dan Dia mencurahkan Roh Kudus, bahwa Dia menunjukkan Dia tidak pernah meninggalkan kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita ucapkan pujian ini. Haleluya.
Tuhan Allah yang maha kuasa, Tuhan Allah yang hidup, yang sampai saat ini menyatakan dirimu di dalam Roh Kudus-Nya. Terima kasih Tuhan untuk setiap perjalanan yang sudah Engkau lakukan bagi kami, di mana Engkau sudah mati di kayu salib, Engkau bahkan sudah dikuburkan, tapi Engkau bangkit pada hari yang ketiga, dan bahkan sampai hari ini kami boleh memperingati hari kenaikan-Mu ya Tuhan, di mana Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami semua untuk mewakili kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk menyertai setiap langkah-langkah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau, kami memiliki Allah yang penuh kuasa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami mohon Engkau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dari setiap ibadah ini kami semua memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Engkaulah satu-satunya Allah kami, kekuatan kami, harapan kami, kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Semuanya Tuhan hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah segala Allah. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dia adalah penebus kita, Dia adalah penolong kita. Haleluya. Kita akan pujikan pujian. Lihat kanan kiri, kalau perlu senggol kanan kiri, katakan
diiring loh ya. Kalau kita percaya kepadanya, kita akan dengan mata. Ya, ayo. Anak pasang. Senyum. Ojo bertutup aja. Tinggalkan utang-utang, tinggalkan semua beban. Tuhan akan memberikan keberkatan bagi kita. Amin. Kak Panji. Ya. Pasti ada sukacita, amin. Anggur baru akan tercurah bagi kita semua ketika hati kita percaya bahwa Roh Kudus akan tinggal di dalam diri kita dan berkarya di dalam hati kita. Haleluya. Ayo kita tepuk tangan dulu ya. Tercurah di tempat ini, bukan
Minta Tuhan, penuhi Tuhan hatiku dengan Roh-Mu. Penuhi Tuhan, supaya Tuhan ubahkan kehidupan kita. Tuhan jadikan hidup kita menjadi lebih baik, menjadi terang, menjadi berkat, menjadi apapun yang Tuhan mau. Jangan melihat keadaan, tapi sekali lagi kita harus lihat Tuhan. Ketika Dia naik ke surga, bukan satu dua orang, ratusan orang melihat ke bawah. Oh, Tuhan mau mati toh, terus dikubur dan inalillahi maaf ya. Tapi Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan kita melewati fase perjalanan yang luar biasa, dan sampai fase ini kita sama-sama hari ini kita melihat bahwa Dia naik ke surga. Supaya apa? Supaya kita juga mengalami hal yang sama, mengalami kemenangan, mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, mengalami hidup yang baru, menjadi sama seperti Yesus ini kita semua. Itulah yang Tuhan inginkan. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Kita katakan, Yesus Tuhan, hanya Dia yang layak kita tinggikan, kita agungkan. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Sekali lagi kita katakan dengan sungguh-sungguh, hanya Tuhan Yesus yang ditinggikan. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Jangan hatimu dengan kuasamu, rindu selalu dekat denganmu, di hadiratmu. Yesus Tuhan, ditinggikan,
kesempatan yang baik Tuhan sudah berikan kepada kami pada pagi ini. Bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini, kami dapat memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian. Kami percaya setiap pujian yang kami persembahkan kepada Engkau menjadi persembahan yang harum dan berkenan kepada Engkau. Dan tiba saatnya bagi kami semua, kami membuka hati kami. Berbicaralah lewat mulut lidah hamba-Mu, urapi dengan urapan yang khusus, sehingga pada pagi hari ini pemberitaan firman Allah tidak menjadi sia-sia, menjadi berkat untuk kami semua yang hadir, sehingga kami terus dapat melangkah, melihat ke depan, melihat rencana Tuhan yang Tuhan persiapkan dan sediakan buat kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau juga memberkati hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang sudah membawa kami bertemu dengan Tuhan lewat permainan musik mereka, lewat pujian yang dinaikkan kepada Engkau. Tuhan memberkati mereka menjadi alatnya Tuhan, di mana Tuhan sudah taruh dan tempatkan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini yang menjadi doa permohonan kami pagi ini. Segala pujian, syukur, hormat, kebesaran kami naikkan kepada Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah kembali dalam acara ibadah kenaikan Tuhan ke surga. Puji Tuhan. Firman Allah pada pagi hari ini saya berikan tema, mengapa Kristus harus naik ke surga? Mengapa Kristus harus naik ke surga? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menurut ilmu kejiwaan, penyebab stres yang paling berat dan paling banyak adalah kalau seseorang harus berpisah atau ditinggalkan oleh orang yang sangat dicintai. Saudaraku, untuk itu sebelum meninggalkan para muridnya, Tuhan Yesus berterus terang kepada mereka. Kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-18 dikatakan, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Satu pernyataan, satu janji dari Tuhan untuk murid-muridnya pada waktu itu, bahwa mereka tidak akan ditinggalkan sendirian. Pagi hari ini firman Tuhan juga diberikan buat kita sekalian. Kita tidak sendiri. Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Yohanes pasal 13 sampai pasal yang ke-16 merupakan diskusi Tuhan Yesus bersama para muridnya, bahwa Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan mereka untuk menyediakan rumah Bapa. Kalau Tuhan meninggalkan mereka, Tuhan akan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus-Nya. Diskusi di meja perjamuan itu terjadi menjelang penangkapannya di Taman Getsemani. Bahwa Yesus akan meninggalkan mereka itu pasti. Tetapi seperti janjinya, Dia tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini seluruh umat Nasrani, seluruh umat Kristen memperingati hari kenaikan Kristus ke surga. Demikian juga pada pagi ini kita semua jemaat di GBT House of Grace, kita juga bersama-sama memperingati
hari kenaikan Kristus ke surga. Tadi puji-pujian terus mengumandangkan kepada kita, Dia memang mati, tapi 3 hari Dia bangkit. Dan Dia tidak terus seperti itu, tapi Dia naik ke surga untuk kita semua. Saudaraku, pagi ini kita mau belajar dari kebenaran firman Allah. Mengapa Kristus harus naik ke surga? Poin yang pertama, karena Dia berasal dari surga. Dia berasal dari surga, diutus oleh Bapaknya turun ke dalam dunia untuk saudara dan untuk saya. Yohanes 3 ayat yang ke-13 dikatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Memang Dia berasal dari surga. Itulah sebabnya Dia kembali kepada Bapa yang ada di surga. Yohanes 16 ayat 28 dikatakan, Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Mengapa Dia harus pergi meninggalkan murid-muridnya? Dia harus kembali ke surga karena Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Itulah sebabnya firman Allah katakan, Dia meninggalkan segala kemuliaannya dan turun ke dalam dunia ini karena Dia mengasihi saudara dan saya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya, satu keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan satu-satunya juru selamat umat manusia yang hilang. Nah, dikatakan siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Hidup kekal itu artinya karunia yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita pada saat kita dilahirkan kembali. Nah, saudaraku, waktu Nikodemus bertemu dengan Tuhan Yesus, dikatakan, bagaimana aku yang sudah tua ini masuk ke dalam rahim ibuku dan dilahirkan kembali. Saudaraku, dilahirkan kembali itu artinya beralih dari hidup lama yang berdosa ini ke dalam hidup yang baru dengan taat kepada Kristus. Saudaraku, 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bukan nanti, bukan besok dan sebagainya. Ketika kita dilahirkan kembali,
meninggalkan kehidupan kita yang lama, yang berdosa. Kita diperbarui, mendapatkan, memperoleh, menjadi ciptaan yang baru. Saudaraku, ciptaan yang baru tidak sama, tidak seperti kehidupan yang lama. Menjadi ciptaan yang baru itu artinya hidup lama kita sudah kita tinggalkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus, Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Tadi Yohanes 3 ayat 16, karena Dia mengasihi kita, Dia rela meninggalkan kemuliaannya dan turun ke dalam dunia ini. Dia berinkarnasi menjadi manusia sebagai korban penghapus dosa di atas kayu salib. Pendamaian itu mengalir dari hati Allah sendiri yang penuh dengan kasih, bukan satu tindakan yang terpaksa dilakukan oleh Allah. Dengan sukarela Dia mau meninggalkan kemuliaannya. Dia menjadi hina. Kalau kita beberapa waktu yang lalu memperingati kematiannya, begitu mengerikan apa yang dialami oleh Kristus sebagai anak Allah. Dia mau menjadi tumbalnya dosa saudara dan saya, supaya kita yang berdosa ini tidak binasa, tidak mendapatkan hukuman yang kekal, masuk di dalam penghukuman yang kekal, tetapi kita memperoleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Poin yang kedua, mengapa Dia harus naik ke surga? Kita tidak bosan-bosannya membaca di kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 2 bagian B. Dia menyediakan tempat bagi kita. Dia harus kembali, dia harus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 2 bagian B. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudaraku, Allah punya tempat tinggal yang banyak ruangan, di mana nantinya akan tinggal keluarga Allah yang ada di dunia sekarang ini. Dan janjinya di ayat 3b dikatakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Satu pengharapan. Inilah pengharapan kita semua. Inilah pengharapan orang Kristen zaman Perjanjian Baru dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tujuan utama dari kedatangannya kembali agar setiap orang percaya dapat bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Ada perkataan, membawa kamu ke tempatku. Dia menyediakan tempat bagi kita, supaya di tempat Dia berada, kamu pun berada. Firman Tuhan tadi katakan, membawa kamu ke tempatku. Ini menunjuk kepada keangkatan gereja Tuhan.
semua orang percaya yang hidup akan diangkat bersama-sama di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17 dikatakan, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Satu janji yang Tuhan berikan kepada kita pada pagi ini, yang masih hidup ketika Tuhan nanti akan datang ke dalam dunia ini. Kalau kita masih hidup, kita akan diubah dalam sekejap dan bersama-sama dengan Dia menyongsong, bertemu dengan Tuhan di angkasa. Saudaraku, bukan janji kosong, bukan omong kosong, tapi ini benar-benar nanti akan terjadi ketika kita masih hidup. Tetapi yang terangkat itu hanyalah umat yang setia dari gereja-gereja Tuhan. Umat yang setia yang akan diangkat bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu ketika kita sampai hari ini masih memiliki kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan, jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Kita tidak tahu kapan Dia datang. Kedatangan Kristus itu bisa berupa ketika kita dipanggil pulang oleh Allah, atau seperti firman Tuhan tadi katakan, ketika Tuhan datang, kita yang masih hidup dan yang setia kepada Tuhan, itu yang akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kesetiaan kita itu tetap terus ada sampai Tuhan datang untuk menjemput kita. Puji Tuhan. Poin yang ketiga, mengapa Tuhan harus naik ke surga? Di samping Dia berasal dari surga, Dia juga menyediakan tempat bagi kita. Dan Dia harus naik ke surga untuk menyempurnakan pekerjaan penebusannya. Menyempurnakan pekerjaan penebusannya. Ibrani 9 ayat 24 dikatakan, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Guna kepentingan kita. Apa kepentingan kita? Dia menjadi pembela di hadapan Allah. Dia menjadi pembela di hadapan Allah. Roma 8 ayat 34
Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia menjadi pembela bagi kita. Luar biasa kasih yang diberikan oleh Allah untuk kita. Yesus mau menjadi pembela bagi kita. Dia berdoa syafaat untuk kita. Saudaraku, kita sering dengar doa syafaat. Apa itu doa syafaat? Doa syafaat adalah doa yang penuh dengan keyakinan dan tekun, yang datangnya atau yang dengannya seseorang memohon dengan sangat kepada Allah demi seorang atau beberapa orang lain yang benar-benar membutuhkan campur tangan Allah. Itu doa syafaat, doa yang dinaikkan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan untuk seseorang atau untuk beberapa orang yang benar-benar membutuhkan campur tangan Allah. Kita ingat Abraham berdoa syafaat untuk Sodom dan Gomora. Mengapa Abraham mau rela berdoa syafaat untuk Sodom dan Gomora? Karena ada Lot dan keluarganya di situ. Ada orang yang harus didoakan oleh Abraham, sehingga Abraham rela berdoa syafaat untuk Lot. Demikian juga di kitab Daniel pasal 9 ayat yang ketiga, doa syafaat Daniel karena dia sungguh-sungguh mendoakan pemulihan Yerusalem dan seluruh bangsa itu. Daniel 9 ayat yang ketiga, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Daniel berdoa syafaat untuk Yerusalem dan seluruh bangsa Israel pada waktu itu. Saudaraku, Alkitab juga mencatat doa syafaat Kristus di dalam Yohanes 17. Doa syafaat Kristus di dalam Injil Yohanes pasal 17. Kalau kita lihat di ayat 21, Tuhan Yesus berdoa syafaat supaya mereka semua menjadi satu. Itu doa syafaat Kristus yang dinaikkan kepada Allah. Kesatuan yang didoakan Tuhan Yesus bukan kesatuan organisasi, tetapi kesatuan rohani yang berlandaskan hidup di dalam Kristus. Kesatuan rohani yang dinaikkan kepada Kristus untuk seluruh umat. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak berdoa supaya para pengikutnya menjadi satu seperti terjemahan bahasa Indonesia, tetapi agar mereka satu adanya. Agar mereka satu adanya, bukan menjadi satu, tetapi agar mereka satu adanya. Bentuk yang dipakai di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu menunjuk pada satu tindakan yang berkesinambungan, yang terus-menerus
menjadi satu. Yang didoakan adalah kesatuan hati, kesatuan pikiran dan kehendak di dalam orang-orang yang mengabdi sungguh-sungguh kepada Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara punya kesempatan dan mau bersama-sama dengan kami hari Selasa dan Jumat pagi jam 6 pagi sampai hampir jam 7, kami ada doa bersama-sama di tempat ini. Beberapa orang bersama-sama berdoa di tempat ini, berdoa syafaat untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan di sini, untuk semua jemaat, untuk para pelayan Tuhan, semua apapun yang ada hubungan dan kaitannya dengan kelangsungan ibadah kita di sini. Hari Selasa dan hari Jumat pagi jam 6. Kemudian beberapa waktu ini ditambah hari Selasa ada doa puasa di rumah kita masing-masing, mendoakan untuk seluruh umat yang ada di tempat ini di BT House of Grace. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa berdoa bersama-sama kami di sini, tapi Bapak Ibu punya kesempatan untuk berpuasa di rumah masing-masing. Tidak harus sampai jam 6 sore seperti yang dilakukan oleh orang lain. Semampu kita, semampu sekuat kita. Tetapi harus ada doa. Tidak hanya kita tidak usah makan, tidak hanya seperti itu, tetapi disertai dengan doa. Jam berapapun silahkan. Kita tidak membatasi, tapi yang penting kita berdoa di rumah masing-masing hari Selasa itu. Nah, saudaraku, Kristus berdoa syafaat supaya umatnya satu adanya, kesatuan, ada kesatuan hati, kesatuan pikiran, dan kesatuan kehendak. Berkesinambungan terus menerus, tidak ketika Kristus punya kehendak itu tidak ketika hari ini atau 1 bulan lagi, tidak. Yang Kristus inginkan itu berkesinambungan terus menerus dilakukan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, ternyata inilah rahasianya mengapa Kristus harus naik ke surga. Karena dia berasal dari surga, makanya dia harus kembali kepada Bapa yang di surga. Dan dia menyediakan tempat untuk kita, supaya firman Tuhan katakan, di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kerinduan Kristus agar kita semua bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Dan Dia juga menyempurnakan pula pekerjaan penebusannya. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus ingat ketika Dia nanti datang kembali untuk menjemput kita, kapanpun waktunya kita tidak mengerti dan kita tidak tahu, biarlah kita mau tetap setia kepada Tuhan. Kita mau tetap setia, karena hanya orang yang setia sampai pada akhirnya, dialah yang akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan
surga. Puji Tuhan, biarlah renungan kita pada pagi hari ini menolong, memberkati kita semua, membuat kita makin hari makin bersemangat, makin hari makin setia, karena ada satu pengharapan yang kita miliki sampai hari ini. Dia datang untuk menjemput kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanku. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanku. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di pribadi yang lebih mengenal Engkau ya Bapa. Mengerti maksud dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati dia, berkati keluarganya, untuk kesehatannya. Kiranya Tuhan memakai lebih lagi untuk Tuhan menjadi menggembalakan kami, untuk membawa kami lebih dekat kepada Engkau, untuk membawa kami lebih mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih
memuji kebesaran-Mu, kami memuji keagungan-Mu Tuhan. Engkau sudah berbuat lebih baik kepada kami. Kami tidak bisa membalas Tuhan. Pagi hari ini kami datang bersama-sama. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah melawat kami dalam acara ibadah kenaikan Engkau ke surga. Biarlah Tuhan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai hari ini, kami tidak akan menyia-nyiakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa Tuhan untuk acara besok minggu anniversary 10 tahun GBT House of Grace sampai Tuhan hari ini masih diperkenan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Engkau di tempat ini. Tuhan memberkati acara yang sudah dipersiapkan. Tuhan menolong semua jemaat Tuhan di sini supaya tidak ada yang berhalangan. Semua dapat hadir, menikmati syukur, mengucap syukur karena Engkau sudah berbuat banyak buat kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa juga untuk rencana perbaikan plafon yang akan dilakukan beberapa waktu ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu di tempat ini supaya kami semua dapat bersama-sama memberikan berkat, memberikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan juga memakai tukang yang nanti akan memperbaiki Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami doakan semua jemaat-Mu di sini Tuhan, biar sepanjang minggu ini Tuhan tetap menjaga, melindungi kami semua, memberkati kami dengan berkat yang limpah, kekuatan, kesehatan, rumah tangga kami, pekerjaan kami, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, untuk kebaikan-Mu. Kalau sebentar kami akan pulang, kami juga mohon pimpinan penyertaan Tuhan atas kami sampai kami tiba di rumah dengan tidak kurang sesuatu apapun. Berkat-Mu atas kami sampai selamanya. Mari saudaraku, kita mau angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudaraku yang kasih, sekarang pulanglah. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudaraku pulang mulai saat ini sampai selamanya. Biar berkat ini turun dalam rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, ibadah saudara, pelayanan saudara, sekolah saudara masing-masing. Segala pujian, syukur, hormat, kebesaran kami naikkan kepada Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.